Seperti yang dirasakan Titi Suryati, warga Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Ia tak pernah menyangka dengan uang yang disisihkannya dari berjualan nasi rames, ia bisa menunaikan ibadah haji di tahun 2010 lalu. Ya yang setoran itu saya kumpulin tuh terus. Kata saya, Pat, Ma udah punya uang 7 juta. Sekarang Ma pengen munggah haji. Kata emak gitu, emak orang kita tabungin katanya, ditabungin tuh ya. Tapi emak jualan apa ya Pak? Emak mau jualan nasi lagi kata emak teh. Ada feeling emak suruh jualan nasi. Jualan nasi tuh emak tuh 2 tahun. Dagang kayak gini tapi alhamdulillah kata ibu ya. Rezeki teh dapat emak, Pak iya aya 500. Terus besoknya lagi tuh ada 700, 600, hayu aja begitu. Saban sari. Tabungin aja Pak tuh, udah uang tuh 2 juta tabungin. Awalnya sebagai janda dengan anak 3, Tati hidup dengan pas-pasan. Untuk bisa bertahan, Tati kemudian merintis usaha nasi rames di rumah. Karena di sekitar rumahnya belum ada yang membuka usaha warung nasi. Racikan aneka makanan nikmat dengan harga murah, tak ayal menarik banyak pembeli. Jiwa bisnis Tati tak berhenti sampai di situ. Ia kemudian memperluas usahanya dengan membeli beberapa unit becak untuk disewakan. Perharinya hanya Rp5.000 saja. Keuntungan dari usaha nasi rames terus diputar Tati dalam usaha penyewaan becak hingga becaknya mencapai 16 unit. Niat berhaji pun datang, Tati kemudian menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk tabungan haji. Punya uang ke 7 juta waktu itu ya, dari hasil jualan nasi, dari hasil setoran becak gitu. Saya pikir saya juga istilahnya nggak bisa deh untuk ngebantu ibu saya ya untuk berangkat haji. Tapi alhamdulillah karena mungkin udah takdir Allah ya suruh berangkat. Ibu saya jadi dikasih rezeki sama Allah, jualannya lancar, laris, ada sedikit tabungan, ada sedikit uang ditabungin gitu. Sampai akhirnya dia sampai 20 juta tuh nabung ya. Masa penantian selama 2 tahun setelah mendaftar kemudian berbuah manis. Tak disangka ada kuota tambahan yang membuat Tati bisa mempercepat keberangkatan hajinya. Ia secara resmi masuk daftar haji tahun 2010 dan harus sesegera mungkin mengurus keberangkatannya. Menurut Tati, semua berkat kemurahan dan kekuasaan Allah semata. Apalagi ia sempat mendapat petunjuk tentang kepergian berhajinya itu. Ada mau berangkat katanya. Alhamdulillah kata ibu teh. Ibu tuh lagi mau siangnya lohor ada panggilan. Malamnya udah ada yang ngasih tahu, yang baju putih tuh sama ibu tuh, kamu mau dipanggil katanya gitu. Tuh ibu juga dong ngimpi tuh, udah bukan mimpi itu mah, lihat jirim gitu. Tahu ibu saya tahu siapa tuh, kamu nanti siang ada panggilan katanya. Udah sampai situ dia berangkat. Pas sedihnya tuh ada rasa sedihnya tuh, kita tuh keluarga kayak mau ditinggalin gitu. Kayak yang aduh ibu saya selamat nggak ya gitu kan, punya ini berangkat gitu ya. Kita mah berdoa aja lah gitu ke keluarga. Iya, meski para jamaah haji telah dijamin sepenuhnya oleh yang mengundang, namun anak-anak ibu Tati yang ditinggalkan selalu merasa tak tenang. Terbayang selalu sosok yang dicintanya di terik panas matahari kota Mekah. Sedekah air minumnya ke yang lewat aja saya kasihkan. Pokoknya saya niatkan untuk ibu saya yang ada di Mekah gitu aja. Dari 1 hari sampai 7 hari kita ngadain yasinan ya, kayak selamatan tahlilan gitu. Terus setiap malam Jumat kita selalu ngadain yasinan di rumah sampai ibu kita pulang. Niat sedekah berbagi minuman yang dikhususkan bagi ibunya ternyata berdampak langsung pada perjalanan ibadah haji ibu Tati. Ketika di Tanah Suci, ia diberi banyak kemudahan. Bahkan Tati sempat merasakan kejadian aneh. Ada segumpal awan yang menaunginya sehingga ia terlindungi dari teriknya panas matahari.
Tati juga merasa tak mudah merasa haus. Kebutuhan airnya selama beribadah selalu saja tercukupi di tanah suci. Tadinya sih saya nggak tahu ya kalau ibu nggak cerita ya. Tapi ternyata alhamdulillah juga ya ada dampak baiknya buat ibu saya ya. Di sana dia katanya orang-orang tuh kalau wudhu tuh katanya kekurangan air ya. Di kerannya itu nggak ada air. Tapi bagi ibu saya tuh nggak ada kekurangan air. Saya mah baru datang dia sujud. Gusti, abi nuhun cek teh ieu di paparinan ya nasib gue. Nangis saya mah di situ. Nangis saya. Nangisnya nangis senang. Senangnya saya dapat gitu. Ada nasib ke Baitullah gitu ya. Saya apa-apa dimudahkan. Sahabat hikmah, haji adalah misteri. Misteri tentang siapa yang bisa berangkat, tentang bagaimana apa yang terjadi ketika kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Tidak semuanya orang diberangkatkan atau diizinkan oleh Allah SWT untuk bisa mengunjungi dan berziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga berhaji di tanah suci. Bukan berarti kalau kaya pasti bisa haji, belum tentu. Terlalu banyak kisah dan cerita orang yang kaya raya tapi mau haji nggak jadi-jadi. Atau mau haji sekalipun ditipu orang. Atau bahkan orang yang tidak memiliki keinginan sama sekali mengeluarkan hartanya untuk berhaji. Tetapi ketika Allah memanggil dan Allah mengendaki siapa yang dipanggil, siapapun bisa menjalankan ibadah yang suci ini. Contohnya dengan penghasilan yang sangat-sangat minim di luar nalar kita. Tetapi buktinya Allah memanggilnya. Dan tentu ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semuanya bahwa siapapun berhak dan siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan ibadah haji asalkan Allah memanggilnya. Nah, bagaimanakah caranya agar Allah memanggil kita? Selalu berdoa, selalu yakin, dan kumpulkan harta kita dengan cara yang benar. Insya Allah dengan seperti itu haji kita menjadi haji yang mabrur, haji kita bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Saat ini, Tati Suryati tak lagi menyewakan becak di Bogor lantaran pemerintah kota Bogor melarang operasional becak di pusat kota dan jalan raya. Tati kemudian beralih usaha berjualan ban dalam, alat listrik, dan alat tulis. Meskipun demikian, keberkahan dari ibadah haji masih dirasakannya hingga sekarang. Dari usaha inilah, Tati mampu mencukupi kebutuhan hidup dengan tidak lupa untuk tetap beramal. Alhamdulillah ada rezeki aja Ibu, berkah gitu. Ada aja rezekinya sekarang juga bisa menyantrenin itu anak yatim. Ibu kan punya anak yatim 2. Sama saya di sebulan teh 600 dia jajannya teh. Benar sih Mas, semuanya kalau ibadah haji itu sudah ada panggilan dari Allah ya untuk kita menjadi tamu Allah ya di Mekah itu. Walaupun istilahnya orang yang berbanyak uang juga kalau memang belum ada panggilan dari Allah mungkin dia nggak akan bisa berangkat. Tapi ibu saya sedikit demi sedikit, walaupun ibu saya nggak punya uang nih tadinya, hanya dengan hasil tabungan dari jualan itu, kalau memang udah ada panggilan dari Allah, insya Allah rezekinya ada aja.